Peluru kendali jarak jauh telah diciptakan puluhan tahun yang lalu sebagai senjata militer. Mulai dari yang tradisional yang menggunakan perhitungan gaya gravitasi untuk menentukan target hingga yang sekarang yang paling canggih yaitu rudal balistik antar benua yang menggunakan teknologi komputerisasi. Hari ini kita akan membahas tentang peluru kendali yang paling terkenal dan paling sering digunakan di dunia dan yang pertama kali ditemukan. Yang pertama, peluru kendali balistik. Peluru kendali balistik adalah peluru kendali yang memakai lintasan trayektori yang ditentukan oleh balistik dalam sistem pengirimannya. Peluru kendali ini hanya dikendalikan dalam masa peluncuran saja. Peluru kendali balistik yang pertama adalah roket V2 yang dikembangkan oleh Nazi Jerman pada tahun 1930-an dan 1940-an atas instruksi dari Walter Dornberger. Peluru kendali balistik dapat diluncurkan dari lokasi tetap seperti silo misil, kendaraan peluncur pesawat, kapal atau kapal selam. Tahap peluncuran dapat berlangsung dari puluhan detik sampai beberapa menit dan dapat terdiri sampai dengan 3 tingkat roket. Trayektori rudal balistik terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap peluncuran, tahap terbang bebas, dan fase memasuki kembali atmosfer bumi. Yang kedua, peluru kendali jelajah. Peluru kendali jelajah adalah peluru kendali yang memakai sayap dan menggunakan jet sebagai tenaga penggerak. Peluru kendali jelajah intinya adalah bom terbang. Peluru kendali jelajah dirancang untuk membawa hulu ledak konvensional dalam jumlah besar atau nuklir dan dapat menjangkau ratusan mil dengan tingkat akurasi tinggi. Peluru kendali jelajah modern dapat terbang mencapai kecepatan supersonik atau di atas subsonik, menggunakan sistem kendali otomatis dan terbang pada ketinggian rendah untuk menghindari radar. Rudal jelajah pertama yang dikembangkan adalah Catering Bug yang dikembangkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1917 untuk digunakan dalam Perang Dunia Pertama. Rudal ini terbang lurus untuk waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian sayapnya akan dilepaskan untuk kemudian badan rudal yang mengandung hulu ledak jatuh menghujam tanah. Rudal ini tidak pernah digunakan dalam perang karena Perang Dunia Pertama selesai sebelum rudal ini dapat digunakan. Rudal jenis ini yang terkenal antara lain adalah BGM-109 Tomahawk Amerika Serikat yang dapat mencapai jangkauan 1.100 km. Yang ketiga, peluru kendali anti kapal. Peluru kendali anti kapal adalah rudal yang fungsi utamanya untuk menghancurkan kapal permukaan. Kebanyakan rudal anti kapal menggunakan sistem pemandu inersial dan pelacak radar aktif. Rudal anti kapal adalah salah satu dari sekian rudal jarak pendek yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Jerman menggunakannya untuk menenggelamkan banyak kapal sekutu sebelum pihak sekutu menemukan cara untuk mengatasinya. Rudal anti kapal dapat diluncurkan dari kapal, kapal selam, pesawat, helikopter, dan kendaraan darat. Rudal anti kapal yang terkenal dalam sejarah adalah rudal Jerman Fritz X dan Hensel HS-293. Yang keempat, peluru kendali permukaan ke udara. Peluru kendali permukaan ke udara adalah peluru kendali yang diluncurkan dari permukaan, air atau darat untuk menghancurkan pesawat. Istilah terkenal untuk rudal jenis ini adalah SAM, yang merupakan singkatan dari rudal permukaan ke udara dalam bahasa Inggris, yaitu Surface to Air Missile. Rudal permukaan ke udara dapat diluncurkan dari lokasi tetap atau kendaraan peluncur. SAM terkecil yang dikembangkan oleh Uni Soviet dapat dibawa dan diluncurkan oleh seorang tentara. SAM juga dapat diluncurkan dari kapal.
Contoh dari jenis ini adalah Aegis. Yang kelima adalah peluru kendali udara ke udara. Peluru kendali udara ke udara adalah rudal yang dipasang di pesawat terbang dengan target menghancurkan pesawat musuh. Rudal udara ke udara yang terkenal antara lain adalah AIM-9 Sidewinder buatan Amerika Serikat. Rudal jenis ini dapat mendeteksi target dengan menggunakan pelacak radar, inframerah, atau laser. Rudal udara ke udara umumnya berbentuk panjang, silinder tipis untuk mengurangi efek gesekan pada kecepatan tinggi. Rudal ini umumnya digerakkan oleh satu atau lebih roket berbahan bakar padat atau cair. MBDA Meteor buatan Britania Raya menggunakan ramjet dan dapat mencapai kecepatan Mach 4. Yang keenam, peluru kendali anti-tank. Peluru kendali anti-tank adalah rudal yang fungsi utamanya untuk menghancurkan tank atau kendaraan lapis baja lainnya. Rudal anti-tank generasi pertama seperti AG-3 Saiger dikendalikan dengan menggunakan joystick. Rudal anti-tank generasi kedua seperti BGM-71 TOW dan AGM-114 Hellfire menggunakan radio, penanda laser, atau kamera di ujung rudal. Rudal anti-tank generasi ketiga seperti FGM-148 Javelin buatan Amerika Serikat dan NAC buatan India. NAC merupakan pelacak inframerah serta gelombang militer. Yang ketujuh adalah peluru kendali anti-balistik. Peluru kendali anti-balistik adalah peluru kendali dengan fungsi utama untuk menyergap dan menghancurkan peluru kendali balistik lawan. Rudal anti-balistik jarak pendek antara lain adalah Arrow buatan Israel dan MIM-104 Patriot buatan Amerika Serikat. Sedangkan rudal anti-balistik yang dirancang untuk melawan ICBM sebelumnya hanya ada dua, yaitu Safeguard Amerika Serikat yang menggunakan LIM-49A Spartan dan Sprint serta A-35 Rusia. A-35 kemudian dikembangkan menjadi A-135 yang menggunakan Gorgon dan Gazelle. Amerika Serikat kemudian mengembangkan Ground Based Midcourse Defense. Yang kedelapan adalah peluru kendali anti-satelit. Peluru kendali anti-satelit adalah rudal yang memiliki fungsi untuk menghancurkan satelit buatan musuh. Rudal jenis ini antara lain adalah anti-satellite weapon atau yang biasa disingkat dengan ASAT yang diluncurkan dari pesawat. Rudal jenis ini relatif masih dalam tahap pengembangan. Yang kesembilan adalah torpedo. Torpedo adalah proyektil berpenggerak sendiri yang diluncurkan dari atas permukaan atau di bawah permukaan air, yang kemudian meluncur di bawah permukaan air, dirancang untuk meledak pada kontak atau jarak tertentu dengan target. Torpedo dapat diluncurkan dari kapal, kapal selam, helikopter, pesawat, dan ranjau laut. Beberapa contoh torpedo modern antara lain adalah MK-48 Amerika Serikat yang diluncurkan dari tabung torpedo kapal selam dan menggunakan sonar pasif atau aktif, serta VA-111 Skaval buatan Rusia yang menggunakan efek superkavitasi dapat mencapai kecepatan 200 knot untuk 370 km per jam. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?